Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ada satu peribahasa yang mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman semua, yaitu mengenai tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri, saya mahasiswi dari STEBI Lampung Pesawaran. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Niko Hadiwijaya selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ziswaf. Baik, langsung saja akan saya tampilkan materinya dan silakan disimak teman-teman. Judul presentasi kali ini yaitu mengenai kedudukan dan perubahan wakaf menurut Islam. Langsung saja dalam pembahasan, ada dua pembahasan di sini, ada landasan teori, yaitu isinya mencakup tentang pengertian, tujuan, dan fungsi wakaf, kedudukan wakaf, dan perubahan wakaf dalam Islam. Serta pembahasan kedua yaitu analisis yang isinya mencakup kedudukan nazir dalam hukum wakaf dan mekanisme perubahan status wakaf. Landasan teori. A. Pengertian, tujuan, dan fungsi wakaf. Yang pertama ada pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab wakaf. Kata al-wakaf semakna dengan al-habs yang berarti menahan atau berhenti, mengekang atau menghentikan tetapnya sesuatu dalam keadaan semula. Yang kedua ada tujuan dan fungsi wakaf. Dalam konsep Islam dikenal istilah jariyah, artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia. Yang B. Kedudukan wakaf. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, hukum wakaf adalah sunnah atau mandub. Menurut ulama Hanafiyah, hukum wakaf adalah mubah atau boleh. Sebab wakaf non-muslim pun hukum wakafnya sah. Namun demikian, wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi objek dari nasir. Sedangkan perwakafan di Indonesia merupakan hal yang harus dikembangkan dan dikelola dengan baik. Hal ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang melahirkan Lembaga Badan Wakaf Indonesia. Kedudukan kelembagaan sebagai badan hukum memberikan pengaruh besar terhadap Badan Wakaf Indonesia dalam menjalankan perwakafan karena statusnya sebagai rich person memberikan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan wakaf, termasuk dalam hal ini melakukan pembinaan kepada nazir, melengkapi perlengkapan administrasi dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam perwakafan. C. Perubahan wakaf dalam Islam. Yang pertama, perubahan status wakaf menurut ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah memperbolehkan penukaran benda wakaf dengan 3 syarat tersebut. Yang pertama, apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar. Yang kedua, apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan. Dan yang terakhir, jika kegunaan benda pengganti itu lebih besar dan lebih bermanfaat. Yang kedua, perubahan status wakaf menurut ulama Malikiyah. Dalam hal ini, para ulama berpendapat bahwa hal yang boleh melakukan perubahan dapat dibagi menjadi 2 barang. Yang pertama ada barang yang bergerak, dan yang kedua ada barang yang tidak bergerak. Contoh dari barang yang bergerak itu adalah seseorang yang mewakafkan buku, namun buku tersebut sudah tidak dapat lagi dipergunakan atau sudah rusak, maka itu diizinkan untuk mengadakan perubahan. Dan yang kedua barang yang tidak bergerak. Pada barang yang tidak bergerak ini, para ulama sedikit melarang adanya perubahan. Namun, jika barang tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dan sudah tidak memiliki kegunaan, maka diizinkan untuk melakukan perubahan dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, perubahan status wakaf menurut Syafi'iyah. Dalam hal ini terbagi menjadi 2 para ulama. Yang pertama ulama yang setuju dan yang kedua ulama yang tidak setuju. Dalam ulama yang setuju, boleh melakukan perubahan wakaf dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Dan yang tidak setuju sangat amat tidak memperbolehkan adanya perubahan wakaf. Sedangkan yang terakhir, perubahan status wakaf menurut Hanabilah. Menurut Hanabilah, ia tidak membedakan antara barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Serta perubahan wakaf itu diperbolehkan saja, asal barang yang akan diubah manfaatnya lebih besar dari barang yang lama. Analisis. A. Kedudukan nasir dalam hukum wakaf. Nasir berasal dari kata
kerja bahasa Arab, nazaro yanzuru. Nazara yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nasir adalah isim fa'il dari kata nazir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga. Sedangkan nasir wakaf atau biasa disebut nasir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Secara istilah, nasir adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif atau orang yang berwakaf mengelola wakaf. Nasir adalah pemimpin umum dalam wakaf, karena itu nasir harus berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi, dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Di samping itu, fuqaha menyatakan juga bahwa syarat-syarat nasir sebagai berikut. Yang pertama berlaku adil, yang kedua mempunyai kemampuan atau al-kifayah, dan yang terakhir muslim. Dapat kita ketahui juga, seorang nasir berhak mendapatkan upah dari hasil wakaf, dan upah tersebut ditentukan oleh wakif orang yang berwakaf. Apabila seorang wakif tersebut tidak menentukan upah kepada nasir, maka upah tersebut dapat digantikan dan ditentukan oleh hakim. Mengapa demikian? Karena kesejahteraan nasir harus diperdulikan dan diperhatikan agar seorang nasir dapat mengelola wakaf dengan baik. Yang B. Mekanisme perubahan status wakaf. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik Pasal 12 dijelaskan. Yang pertama, untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf, nazir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depak CQ, Kepala Bidang melalui Kepala KUA, dan Kepala Kanwil Depak secara hierarkis dengan menyebut alasannya. Yang kedua, Kepala KUA dan Kepala Kandepak meneruskan permohonan tersebut pada ayat 1 secara hierarkis kepada Kepala Kanwil Depak CQ, Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan. Yang ketiga, Kepala Kanwil Depak CQ, Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf. Baiklah, materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa kedudukan wakaf menurut ulama Hanafiyah adalah hukumnya sunnah atau boleh. Sebab orang yang ingin melakukan wakaf namun dia beragama non-muslim, itu diperbolehkan saja dan disahkan saja. Dan perubahan status wakaf menurut Islam itu tidak diperbolehkan, terkecuali aset wakaf itu sudah tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sekian presentasi dari saya harap materi kali ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Jika ada kurang atau ingin memberikan saran terhadap saya sendiri, saya izinkan untuk berkomentar di bawah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.